Sebelum tamak ceramahku yuan niye upalatu kaki di riwayatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe makada man hadara fi majlisil ilmi fi syahrul ramadan kataballahu bi kulli kadam ibadatus sana. Artinya siapa yang menghadiri pengajian ataukah mendengarkan ceramah di dalam bulan suci Ramadan, kataballahu bi kulli kadam ibadatus sana, Allah akan mencatat satu langkah kakinya dari rumah ke masjid ini dicatat sama hanya dia beribadah 1 tahun. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ikhlas kalau ada penceramah. Kenapa? Biasa ada umat Islam kalau ada penceramah artinya galau. Bilang lambat lagi pulang, tidak sempat lagi lihat ikatan cinta. Padahal itu ada di siara ulangannya. Tapi Ramadan 1442 tidak akan terulang Bapak Ibu sekalian. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, amanah yang diberikan oleh panitia adalah zakat. Inilah menjadi problema Bapak Ibu sekalian. Rukun Islam yang paling sedikit peminatnya yaitu rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Sedangkan yang paling banyak peminatnya adalah rukun Islam yang terakhir. Apa itu? Yaitu haji. Ini haji alhamdulillah peminatnya antriannya lebih 30 tahun. Tapi kalau zakat jarang kedengaran antir orang mau bayar zakat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata masih banyak umat Islam, masih banyak saudara kita belum terlalu paham terhadap zakat. Ada yang paham kalau sudah menyumbang di masjid katanya sudah dianggap dirinya berzakat. Padahal beda zakat, beda sumbangan. Zakat hukumnya wajib, sumbangan hukumnya sunnah Bapak Ibu sekalian. Hadirin dan hadirat jamaah yang berbahagia, apa itu zakat? Zakat menurut bahasa artinya bersih, berkah, berkembang. Mapacing, mak barakah tak tambah. Saya yakin dan percaya semua jamaah Masjid Al-Munawwir pasti semua mau bersih dan berkah. Kalau sudah bersih dan berkah Bapak Ibu sekalian, insya Allah harta akan selalu bertambah. Tapi kalau ada umat Islam hartanya cukup nisab dan haul tapi tidak dikeluarkan zakatnya, berarti orang itu bisa kotor dan hartanya juga kotor. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu bersih dan tidak akan menerima sesuatu yang tidak bersih Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya ajaga matu pusulin roe masem pajaleng tapi dekna terima pun Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian nasabah magai macarepai aleta macarepatoyer waramparatta Bapak Ibu sekalian. Inilah menjadi persoalan sehingga angka mupa umat salang masem pajaleng tapi pura masem pajang najama si anu nalarangi pun Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian, berarti mungkin dek panaruntu yoro tujuanna sempajangi Bapak Ibu sekalian. Kemudian arti zakat menurut istilah ia itu mengeluarkan sebahagian kecil harta yang cukup nisab dan haul. Jadi tanda totu sininna ia mananna orang parangin akan namana sakka dek. Kegemi orang para akan nasakka yang cukup nisab. Aga yasan nisab batas minimal. Ia ko pagawe ki batas eganna gajita akan nesakka. Ia ko paggalu ki batas eganna hidup pa ko maggalu ki mas batas eganna ulawatta uang batas eganna dita itulah nisab. Sedangkan haul Bapak Ibu sekalian
etana ibolai iro orang parange napai nakan nasaka Bapak Ibu sekalian. Kemudian jenis zakat dua rupa mi. Dua rupa mi itu jenis zakat. Pertama zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Jadi zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur alhamdulillah. Kalau zakat fitrah umat Islam di Pinrang, kita bersyukur tidak ada lagi mungkin umat Islam yang tidak berzakat fitrah. Cuma yang menjadi persoalan, problema Bapak Ibu sekalian, masih ada sebahagian umat Islam ia panamelo mapitara kuannya leparang. Ini yang masih ada. Padahal ini persoalan. Betulanlah kalau banyak umat Islam nanti mau zakat fitrah malah lebaran, ini bisa menyiksa amil. Nah siksa amile dan bisa-bisa napacalangi amile. Maka napacalangi amile karena aturannya ya zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, menurut Andre Guruta, zakat fitrah itu mau dibagi sebelum lebaran. Melo yang bagia zakat fitrah sebelum lebaran. Tapi kalau misalnya ia masalahnya, ia panama fitrah mana kuannya lebarangi, ia pana paja amele terima jam 12 malam, tete zakat itu mak bagi. Setengah pisidi. Kau setengah sidi itu mak bagi Bapak Ibu sekalian, matinro ni iro tahu melo yalek Bapak Ibu sekalian. Wadi jaji si pikul warra mele yalengi tapi to cakarudu kadai palisun itu. Palisun inasang. Inilah makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan himbauan MUI pusat nak kelorangi Bapak Ibu sekalian, iro zakat fitrah pasiga-sigari. Dan alhamdulillah di Basnas sejak hari pertama, bahkan hari pertama berlombai, maka bedangi melo malai pertama. Jadi sejak hari pertama Bapak Ibu sekalian di Basnas Pinrang, alhamdulillah sudah banyak yang berzakat fitrah. Dan sampai tadi Bapak Ibu sekalian, sampai tadi staf kewalahan di Pak Meman tadi hari Jumat ini Saidul Ayam mega Bapak Ibu sekalian. Magana yang jurkangi ipasigari zakat fitrah meloki sarekwambang tepat sasaran. Di meloki sarekwambang iro zakat fitrah tepat sasaran. Kama kadai nabita zakatul fitrah tuhratul lisaim wa tu'matul lil masakin. Itu zakat fitrah papi pacinna itu ma puasae anrena to ma padie. Jadi komeloki zakat fitrah nanre to ma padie buka puasa. Meloki zakat fitrah nanre to ma padie sahur aja lalu ki gaga ma fitrah wan laparang. Nah sabakuan laparang itu ma fitrah jelas dekna na pake buka puasa, detona na pake sahur. Nasabak dekna nama puasa to bajanai Bapak Ibu sekalian. Itu. Kemudian malam lebaran itu taniana Ramadan. Bukan lagi Ramadan, tapi sudah Syawal. Kayak ko Syawal ni denang kaling-kalinga maka dai kalau kita berbuat amal ibadah di bulan Syawal itu dilipat gandakan pahalanya. Denang kaling-kalinga. Tapi yang madari yang kalinga nigi tau pugau amala decen di bulan Rajab dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Kemudian nigi tau pugau amala decen di bulan Syabang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dan di bulan suci Ramadan 1000 kali lipat. Tapi bulan Syawal saya tidak pernah dengar. Makanya kuadingi aja kigaga Bapak Ibu sekalian, wadingi yang belum zakat fitrah, wadini Bapak Ibu sekalian baca kode cawi, mari kita semua artinya ke UPZ, ke amil-amil yang ada di dekat kita Bapak Ibu sekalian, sarekom mangi iero zakat fitrata, selesai masiga, apalagi zakat fitrae adalah jembatan puasa talatu kupung Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Komeloki puasa tamasiga latu kupung Allah Ta'ala tapaka singini siga jambatanna aga jambatanna iya naritu zakat fitrah Bapak Ibu sekalian. Angka si jamaah makutana kada ustaz DPJ keputusan. Nah iya keputusan na Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah kan yang abdal adalah beras.
Nah iro berasnya tidak pernah berubah, tidak pernah berubah, tetap 4 liter. Toli 4 liter dan karena berubah. Cuma yang sering berubah adalah uangnya, karena kita melihat harga beras yang ada di Kabupaten Pindrang ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah keluar dari keputusan Bapak Bupati bahwa untuk tahun ini kalau kita mau bayar zakat fitrah pakai uang itu 34.000 per jiwa. Per jiwa di bukan per kepala. Pak kadai ku per kepala tuh itu nasa burane 2 kepala nah. Kakak wajah 2 bara masih mega fitrata. Jadi 34.000. Tapi catatan, ia ko angka jamaah, ia ronandre aso-aso adalah beras kepala. Tolong yang dibayarkan zakat fitrah beras kepala juga. Kagak kowe jamaah Al-Munawwir aso-aso manre beras kepala, napa yorna fitrah beras biasa ai salai. Salai. Agi-agi andre ia to tiap fitrang. Ia mina cocok kalau kita tiap hari makan beras biasa, tapi lo kima pitara pakai beras kepala, ini yang benar. Betuan na beras biasa minanre, tapi iro nak berengnya beras kanja. Ini bagus. Ia miko beras kanja nanre aso-aso, kenapa lo ma pitara beras biasa? Ini nakalaseng alena iya Bapak Ibu sekalian. Ko angka manre beras kepala, tolong nasabah beras merah, maraji beras merah tolong diuangkan. Siaga alina beras merah 1 liter Bapak Ibu sekalian. Itulah dikali 4, itulah yang kita bayar Bapak Ibu sekalian. Itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian kedua sakamal. Satu saja sakamal kita ambil. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu sekalian profesi. Profesi ini Bapak Ibu sekalian istilah baru. Istilah baru artinya orang yang memiliki pekerjaan atau profesi Bapak Ibu sekalian. Ketentuannya di situ siapa orang yang berprofesi bisa beli emas penghasilannya dalam 1 tahun emas 85 gram, maka wajib hukumnya dia mengeluarkan zakatnya bagusnya setiap bulan. Ini pendapatnya Profesor Yusuf Kardawi. Untuk profesi bagusnya zakat malnya itu dikeluarkan per bulan supaya tidak berat. Berapa Bapak Ibu sekalian? Orang yang berpenghasilan 4 juta 1 bulan. Jadi kalau ada di sini jamaah Masjid Al-Munawwir ada penghasilannya atau pendapatannya 4 juta 1 bulan, itu sudah kena zakat. Sudah terkena musaki Bapak Ibu sekalian. Berapa zakatnya kalau 4 juta penghasilan? Cuma 100.000. 100 misalnya nasabah 2,5%. Jadi kalau 8 juta Bapak Ibu sekalian berarti 200.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit. Makanya olehnya itu bagi orang yang berpenghasilan 4 juta ke atas Bapak Ibu sekalian, tolong kalau bisa kita keluarkan zakatnya setiap bulan. Setiap bulan supaya tidak berat. Karena 2 pendapat bisa keluarkan setiap bulan, bisa 1 tahun. Tapi persoalannya kalau 1 tahun bilang kita nanti keluarkan bulan Desember sebanyak 1.200.000 misalnya kalau 4 juta gaji. Pas nanti bulan Oktober ajal memanggil. Lisu kilo pembasena pun Allah Ta'ala. Jadi kinrangan niro Januari sampai Oktober. Tapi kalau kita bayar tiap bulan, Januari terima gaji, aman. Karena Al-Quran mengatakan wa atu haqqo yauma hasadihi, keluarkanlah zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Jadi kalau kita sudah terima gaji, alangkah baiknya kita keluarkan cepat zakatnya supaya gaji kita itu bersih dan insya Allah bisa berkah. Kalau bersih dan berkah, insya Allah rezeki kita bisa bertambah dan kita bisa dijaga dari bala dan bencana Bapak Ibu sekalian. Karena ada riwayat Nabi mengatakan man dawama alal jamaah fi Ramadan a'tallahu bi kulli raka'ah Madinah. Siapa yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah akan diganti 1 rakaat itu 1 kota. Jangankan kota, kaplin saja mungkin seandainya kelihatan, mungkin banyak umat Islam yang rajin berjamaah. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia, semalam kita sudah sampaikan nisab dan haul zakat profesi.
Pada subuh ini kita akan lanjutkan nisab dan haul zakat pertanian. Karena kita tahu di Pinrang ini yang paling banyak seandainya ini efektif adalah zakat hasil pertanian. Anggota DPRD Kabupaten Pinrang pernah menghitung-hitung seandainya seluruh petani muslim di Pinrang ini seluruhnya mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, itu bisa terkumpul ratusan miliar zakat pertanian saja, baru pertanian. Tapi karena masih banyak saudara kita petani muslim, ada yang artinya sudah tahu tapi kayaknya masih malas mengeluarkan zakatnya, dan ada juga yang memang belum tahu. Jadi kalau nisab padi itu kena zakat, yaitu 653 kg bersih. Apa ini bersih? Artinya biaya sudah keluar semua. Jadi apabila kita sudah bertani, biayanya dulu dikeluarkan semua. Apabila sudah keluar semua biaya, tersisa 653 kg, maka wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya 5%. Wajib. Jadi 653 kalau dikarungkan ini cuma sekitar 6 karung. Karena kan rata-rata sekarang satu karung itu naik lebih 100. Jadi contoh 110 kali 6 itu sudah 660. Makanya cuma sekitar 6 karung. Makanya ada daerah di Pinrang ini pernah Basnas sosialisasi, langsung ada jamaah mengatakan, Ustaz, seluruh petani di sini kena semua zakat. Kenapa Pak? Katanya paling rendah didapat di sini Bapak Ibu sekalian 30 karung. Mana itu adalah desa kalian. Desa kalian, makanya desa kalian ini dulu menjadi percontohan desa zakat Bapak Ibu sekalian, karena memang di desa kalian lebih banyak zakatnya daripada pajaknya. Nah itu. Kalau beras 524 kg. Jadi padinya tadi nisabnya 653, kalau berasnya 524 kg bersih. Nah, ini pernah mengadakan perubahan karena pernah dulu 1000 lebih. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa berubah? Karena harga padi berubah. Makanya yang dipakai ini keputusan peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Karena alhamdulillah sekarang sudah canggih, jadi bapak-bapak dan ibu kalau mau tahu, buka saja di Android, tulis PMA 52 tahun 2014, di situ muncul. Di situ muncul Bapak Ibu sekalian, artinya ketentuan-ketentuan untuk nisab mengenai zakat Bapak Ibu sekalian. Ada orang tidak bisa hafal 653, makanya karunnya dihitung. Kalau karunnya dihitung, siapa petani muslim mendapatkan hasil padi 10 karung, kita tidak bicara lagi bersih kotor. Kalau 10 karung, setengah karung zakatnya. Karena kalau bersihnya kan cuma 6. Nah, ada 4 ini bila anggaplah biaya. Kalau 20 karung, 1 karung zakatnya. Ada lagi petani, Ustaz, diambil pedagang, bagus lagi itu, harganya dihitung. Kalau harganya Bapak Ibu sekalian, siapa petani muslim ada harga gabahnya 3 juta bersih, maka itu sudah kena zakat. Berapa zakatnya kalau 3 juta Bapak Ibu sekalian? Cuma 150.000. Sedikit. Tapi kadang banyak orang yang artinya tidak diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala, uzmin amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah. Jadi memang kita yang disuruh pergi ambil Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu Basnas terbatas orangnya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita bentuk di bawah itu UPZ. Di Pinrang ini sudah lebih 400 UPZ yang sudah dibentuk. Cuma ini ada UPZ yang aktif, ada yang setengah aktif,
ada yang tidur, dan bahkan ada yang mati. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, jadi kita disuruh memang ambillah. Kenapa kita disuruh ambil zakatnya itu orang Bapak Ibu sekalian? Tutahhiruhum, untuk membersihkan. Apa mau dibersihkan? Mau dibersihkan itu orang, mudah-mudahan tidak ada sifat yang berbahaya tinggal di dirinya. Karena kalau ada sifat yang berbahaya, apa itu? Seperti sifat bakhil, sifat sekke. Komat dibola ia kualeta Bapak Ibu sekalian, awak dijaji tak buarangi dosa padat tarupa tahu Bapak Ibu sekalian. Aku ya komat dibola toni sifat sekke, dari angkatoni aku tu keke, angkatoni aku tu keriti. Nama dari yang kemasigi Bapak Ibu sekalian, simak kariti-riti na bawang, tapi ipa irite buku sumbangan, ay digasan na. Madari memang si boleh irusik ke keriti. Jadi na Bapak Ibu sekalian. Waktu sakihim bihada mensucikan pabarakai nasabak dega guna nama datu karung hidup pa ase, tapi dek nama baraka, kode nama baraka ia na biasa mat cucu-cucu Bapak Ibu sekalian, sehingga menjerumuskan si pemilik harta. Coba gareloki joka-joka di rutan Maturubulu titik koro di papan anunya itu berapa jumlah orang yang dipenjara? 401. Padahal kapasitasnya cuma 150. Itanay pajagai kadang kega mega opetosogi atau toma pedi. Ternyata megang itu sogi ya Bapak Ibu sekalian. Aku pikiri kemari atau sogi emel patikangan ngalena. Ternyata Bapak Ibu sekalian, harta yang kita miliki kode nama baraka bisa menjerumuskan pemiliknya ke hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Kemudian wasalli alaihim, doakanlah mereka. Inilah yang menjadi persoalan. Saya yakin dan percaya jamaah Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang ini, saya yakin jamaahnya banyak yang berzakat. Tapi kemungkinan banyak yang dia yang langsung memberikan kepada tetangganya, dia yang memberikan langsung kepada keluarganya. Jadi ada yang tanya saya, Ustaz bagaimana kalau begitu? Ya artinya sah, tapi ada sedikit kekurangannya. Apa kekurangannya Bapak Ibu sekalian? Karena Al-Quran mengatakan wasalli alaihim, doakanlah mereka. Dan tidak semua orang yang mustahik itu bisa baca doa. Tidak semua. Kita sering datang membantu, Bu, biasa ke masjid. Kada, iya biasa Ustaz kalau Ramadan. Oh iya, Islam Ramadan ini. Bahkan ada yang pernah ditanya, kita mau bantu itu karena atap rumahnya rusak-rusak semua. Ditanya, apa nak kerja suami tak kada tiap malam judi Ustaz? Kita kasih misalkan, baru disuruh doakan ki, insya Allah ditolak doanya. Nah inilah persoalan. Ada yang mengatakan kalau dibawa katanya ke Basnas, tidak ada dapat keluargaku sama tetanggaku. Berarti orang yang mengatakan demikian berarti itu orang belum pernah ke Basnas. Karena kita di Basnas Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berzakat kita tanya, ada keluarga tak kita mau kasih, ada tetangga tak, ada musaki yang bilang kita yang bagi, supaya bagus merata. Ada juga bilang ada, kita kasih kembali. Pernah ada di Basnas berzakat 117 juta. Berapa yang disimpan di Basnas? Cuma 17 juta, 100-nya dibawa kembali. Tapi alhamdulillah sudah didoakan dan sudah tercatat namanya. Tapi ada orang kaya di Pinrang, kalau dibuka buku musaki di Basnas tidak ada namanya. Inilah persoalan. Makanya saya mengajak kepada kita semua, kalau ada jamaahnya Masjid Al-Munawwir tidak sempat membawa zakatnya ke Basnas, tolong sebelum kita bagikan zakatnya, tolong bawakan dulu Pak Imam pegawai Sahara untuk mendoakan, baru kita bagikan Bapak Ibu sekalian. Tapi hati-hati kalau kita yang pergi membagikan, jangan sampai muncul sifat riah, bilang itakai Pak Galun Luang bagi-bagi, ataukah nasagaki toy cale kadehe nomor siaga tuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita di lembaga aman, amangin Bapak Ibu sekalian, tinggal kita laporkan, misalnya ada musaki, ada haulnya, ada musaki, ada tetanggata Bapak Ibu sekalian mau dikasih. Itu padi. Kemudian emas Bapak Ibu sekalian 85 gram. Nisabnya emas 85 gram Bapak Ibu sekalian, haulnya 1 tahun.
Jadi kalau ada jamaah memiliki emas 85 gram, cukup 1 tahun, tolong dikeluarkan zakatnya 2,5% Bapak Ibu sekalian per tahun. Ada jamaah bertanya, Ustaz, tiap-tiap tahun kah dikeluarkan? Tiap tahun kalau cukup nisab. Dia bilang nanti habis itu, Ustaz. Sebenarnya tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Karena kita diwajibkan keluarkan zakatnya apabila memenuhi nisab. Nisabnya berapa? 85 gram. Kalau sudah 83, kan tidak wajib lagi, terserah milik kita. Mau dikeluarkan atau tidak kena miki undang-undang karena memang tidak memenuhi syarat. Tapi jangan sampai ada lagi jamaahnya Al-Munawir bilang 80 gram kok emas beli. Pak, kalau 85 itu kena zakat. Ini namanya menipu diri. Jangan sampai, padahal kita semua, mudah-mudahan kita semua di sini bisa emas sampai nisab. Kalau sampai nisab kita keluarkan zakatnya, ada tabungan yang bisa dapatkan hari kemudian. Tapi kalau tidak cukup nisab kan kita tidak ada kita mau keluarkan. Kalau tidak cukup nisab kan nanti itu kalau meninggal kita tidak ada orang di Pinrang ini yang dimakamkan bersama emasnya, tidak ada. Mudah-mudahan tidak menjadi problema di belakang. Betulnya mudah-mudahan dia nalagai munri tahu. Mudah-mudahan dia nalagai munri ulawange. Makanya Bapak Ibu sekalian paralui di koganai si sekarang era ulawat 85 gram Bapak Ibu sekalian, tolong dikeluarkan zakatnya, dan bagusnya hitungannya di bulan suci Ramadan. Kalau sekarang cukup 85 gram, cukup 1 tahun kita keluarkan zakatnya Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang akan datang cukup lagi nisabnya kita keluarkan, dan tidak akan habis, Bu. Bahkan kalau misalnya kita rajin keluarkan zakatnya, itu kan tanda syukur. Al-Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah. Jadi kalau kita rajin keluarkan zakatnya, bisa-bisa Allah bilang, ini hambaku ini pandai bersyukur, saya akan kasih rezeki supaya dia beli emas lagi Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita keluarkan zakatnya, bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjaga harta kita. Karena Nabi mengatakan, asinu amwalakum bizzakah, bentengilah hartamu dengan zakat. Jadi zakat yang disuruh kita Bapak Ibu sekalian untuk membentengi harta ini Bapak Ibu sekalian. Makanya saya menghimbau kepada kita semua untuk masih bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian, kita periksalah jangan sampai emas kita cukup senisa, mari kita keluarkan zakatnya Bapak Ibu sekalian. Hasil padi kita mungkin di sini di kota ini tidak bertani, tapi mungkin ada taninya yang digarap orang. Ini juga persoalan, ada selalu bertanya, Ustaz bagaimana itu petani dengan pemilik sawah? Bagusnya ini petani dengan pemilik sawah, kalau sudah panen bagusnya sepakat dulu, keluarkan dulu zakatnya baru dibagi. Bagus begitu, supaya semua ada tabungan. Kalau langsung dibagi, kalau contoh 10 karung didapat, langsung dibagi 5 karung, tidak dapat zakat. Bagusnya kesepakat petani dengan pemilik sawah. Bagusnya Bapak Ibu sekalian sepakat kalau habis panen zakatnya dulu dikeluarkan, setelah keluar zakatnya baru kita bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan jadi jamaah Masjid Al-Munawir, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hasil pertanian kita, karena bagaimana itu zakat bisa menjadi obat, bisa menjadi pupuk Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak sadar, biasa ada petani, kalau banyak didapat tidak ngomong-ngomong, artinya pas sedikit didapat langsung disalahkan pemerintah. Pemerintah tidak diperhatikan, padahal dia yang tidak, artinya dia tidak periksa dirinya. Kalau 100 karung saya dapat, berapa saya zakatnya? Dan ada yang bilang sudah menyumbang di masjid 300.000, sudah katanya sudah berzakat, padahal beda zakat, beda sumbang. Kalau 100 karung itu sekitar 5 karung zakatnya. Kalau 5 karung itu sekitar 2.500.000 zakatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masyarakat Pinrang ini sadar dengan zakat, karena kita tahu bahwa zakat itu, infak dan sedekah itu bisa penolak balah.
as-sadaqatu tamnauna sab'ina min anwa'im bala, itu sakai pasidakai na tola 70 macam penyakit dan bencana. 70 macam penyakit yang ditolak oleh zakat dan bencana. Makanya kalau kita semua Bapak Ibu sekalian, masyarakat Pinrang sadar dengan zakat, mudah-mudahan Pinrang ini Bapak Ibu sekalian aman dan jauh dari bala dan bencana Bapak Ibu sekalian.